Setiap orang bebas untuk menuturkan cerita atau kisah hidupnya. Kali ini, aku pun akan bertutur tentang cerita hidup, sebuah kegiatan sederhana, hanya pendakian gunung. Saksikan kisahnya dan silakan menikmatinya. Ini di luar itu terang bulan lalu kelihatan kehidupan kota di bawah. Ya, kamera HP-nya tidak tembus itu. Sindoronya itu kelihatan. Nah, itu ada yang nanjak malam-malam. Gak kelihatan sama sekali. Nah, delok langit. Nah, ki rembulane iki. 30 September hari Jumat. Ini malas-malasan ini. Bikin masak apa? Air dan sarapan. Ini masih dalam tenda, lalu di belakangnya siluet matahari mau terbit. Sunrise. Yes. Barisan negeri atas awan dan cantiknya Gunung Sindoro. Keren kan? Yes lah. Sedikit reportase wilayah pos Lembah Suci ini rencananya akan ada musola baru kerangkanya. Semalam ada 4 tenda, ini 1. Lalu di belakang atau berdekatan dengan musola itu ada shelter. Ini shelter cukup nyaman, lalu sampingnya shelter itu adalah keran air. Nah, itu tenda yang kedua samar-samar ini. Lalu tendaku, terus tenda satunya lagi. Ini masih menunggu matahari terbit, siluetnya mantap ini. Begitu cantiknya. Sindoro keren. Ada yang sibuk bikin sarapan nih pagi-pagi nih dalam tenda. Sekitar jam 7 kita mau summit ya, lihat keindahan panorama dari puncak Sumbing. Wah, dari sini sebenarnya panoramanya udah cukup keren. Tuh lihat di sana itu gunung-gunung itu keren banget gitu. Selamat juga kelihatan itu, Selamat itu. Nah, itu Selamat ini yang dipotret itu istri saya itu Gunung Selamat itu. Mantap. Sindoro lalu ada bukit-bukit. Nah, ini Selamat ini. Sip lah. Cantik Sekali. Selepas camp area Lembah Suci itu kita masih melewati hutan petai Cina atau Lamtoro hutan. Yes. Tapi ya langsung dihadapkan pada tanjakan yang bikin ngikngok. Wis ndelok mburi kae wae. Barisan awan. Masih menikmati
tanjakan yang ganas di bawah rapatnya hutan petai Cina. Kurang lebih dari Lembah Suci, camp area Lembah Suci itu sampai di plakat ini jalan setapak via Petung, kurang lebih sekitar 25 menit. Ini masih melewati rindang hutan petai Cina. Tanjakannya masih ngikok-ngikok, tapi kalau dekat plakat ini tuh ada semacam bonus. Tanjakannya agak sedikit mereda. Panorama yang disuguhkan dari menjelang pos 4 luar biasa, asli. Ada yang terkesima, mengabadikan momennya. Apik tenan nih. Sabanan itu jalur Garung lama ini. Nah, itu yang sangat ikonik, Watu Kotak. Tapi sekarang tidak dilewatkan Watu Kotak karena Garung itu ganti jalur. Situ aja puncak ayo. Situ. Sekali waktu ingin kuabadikan lembah-lembah di bawah. Wah, keren tenan. Mantep, woy. Lembah-lembah ini. Pek tenan. Lihatin apa itu? Wah, emang keren dari sini tuh. Itu ada Watu Dugel. Mengabadikan view terbaik di atas pos 4, di bawah pos 5 Sumbing via Batursari. Keren. Wih, sana merbabu gagah melambai-lambai di bawahnya lampu, tampak samar-samar. Iya. Di sana itu ada Watu Kasur, rata banget. Iya. Puncaknya di situ loh. Istri saya semangat sekali. Lur, ana tanjakane sing kaya ngene iki lho, Lur. Iki di bawah pos 5 iki. Sangar to? Iyalah. Mantap. Lur, plakat itu namanya Tebing Indah. Cuma sekarang jalannya tidak dilewatkan sana. Ada talinya ini dulu, sekarang dialihkan ke sebelah kanannya. Kayak gini loh. Wah, tanjakan ini ya curang bener. Wah, sabana ini keren tenan. Sindoro masih menampakkan keindahannya. Luar biasa.
melipir alon-alon. Tantangan menyelesaikan tebing indah berangkangan lho. Alon-alon ditotosi ambekane. Lungguh sik. Dibalik badane. Menjelang selesai. Mantap. Sampailah di pos atau kawasan Watu Ijen. Ketinggian 3027 mdpl. Masih 300-an lagi. Itu istriku malah digaspol. Plakatnya itu di atas itu pos 5 itu. Itu hijau-hijau itu pos 5. Ya wis lah. Sak iso-isone. Kurang lebih perjalanan sampai pos 4 Manis Rejo. Itu hampir 2 jam dari Lembah Suci. Kelihatannya dulu posnya tidak di sini, pos 4 itu. Posnya di bawah sana tadi. Sudahlah, pelan-pelan. Istriku ngegas terus ya. Istirahat sejenak. Selepas pos 4 itu jalur itu dominan kayak ikut anak sungai di batu-batu. Ya variatif. Ada yang nanjak tajam, ada yang enggak. Wis dinikmati bae. Pelan-pelan. Sampai lihat bawah. Sambil istirahat dan menghela nafas, mencoba mengembalikan tenaga yang sudah di titik nadir keindahan alam lereng Sumbing dan Sindoro tampak memukau. Ada barisan gunung-gunung dan awan. Gunung Selamat masih samar-samar. Gunung Kembang di sisi kiri Sindoro, dan di belakang Sindoro itu ada Gunung Perahu. Sedangkan kalau di sana itu membingkai hijau lembah. Mantap. Kurang lebih perjalanan 2,5 jam ya, dari Lembah Suci sampai ke pertemuan antara jalur Garung yang sudah di-off-kan karena sekarang pindah ke lereng sebelah. Yes. Lalu kita nanti akan pelan-pelan nyisir ke kiri. Ini ya kurang lebih dari sini itu sekitar 20-an menit. Karena ketinggiannya sudah 3163. Berarti tinggal 50 meter, elevasinya 50 meter. Karena kita targetnya hanya puncak Batu Singa, Bu. Ada yang mencari Edelweiss. Ngendus-endus Edelweiss. Ngendus-endus Edelweiss. Tidak apa-apa lah.
buat tenaga. Ya, untuk bilang terima kasih sudah. Yes. Tanjakan terakhir ini masih membutuhkan nyali sebelum sampai puncak Batu Singa. Yes. Wah, masih ngendus-endus ini. Yes. Sama saja kiri kanan. Kalau kata landi sendiri, kenapa yang kok dua? Wong itu nak depannya dua. Masih berbicara soal tantangan medan pendakian menuju puncak Sumbing. Ya, masih gedapal-gedapal. Ini wilayahnya adalah wilayah tanah putih. Ini sudah jadi satu dengan jalur Garung, jalur lama. Ya, petekelan ini, yes. Masih mengasah nyali menapaki tanjakan di Medan Watu Putih. Harus berangkang. Maka di sini perlu keseimbangan antara fisik dan nafas. Pelan-pelan dan dinikmati. Benar-benar menantang. Ini yang disebut dengan tanjakan Watu Putih. Jos. Melewati lorong batu yang sangat menantang. Yes. Tantangan bro. Lalu tuh kayak pohon bonsai. Api Yes, betul. Ya, itu melipir. Oke, kalem. Bunga apakah ini? Saya tidak tahu. Mirip kantiki tapi beda. Edelweiss, lautan awan, dan tanjakan terjal berpadu sempurna, menantang nyali, mental, motivasi, dan kelegaan hati. Sampai juga di plakat persimpangan. Jadi kalau ambil kanan itu menuju puncak Raja Wali, kalau lurus itu puncak Batu Singa. Karena kita lewat Batur Sari dan ikonnya memang puncak Batu Singa, ya kita menuju ke puncak Batu Singa. Kalau dari plakat ini tinggal 5 menit lagi. Yes. Ada yang kembali mengendus-endus Edelweiss. Ini sudah sampai Pelawangan, bibir kawah. Ya, ini bibir kawah. Itu loh puncak Batu Singa. Kalau mau lihat spot dari ke Pelawangan ya di sini ini. Aromanya rek.
Rono plakate ning kono. Batu Singa. Rono. Enggak, di bawah. Kuwi engko sing ketok. Batunya itu kuwi puncak buntu. Kalau dari Garung puncak lama. Lah di bawahnya kuwi sing ketok nganu singa. Edelweiss pas api-api. Tak syuting kok, tak video. Keren. Bentuknya rada beda kuwi Edelweiss. Kuningnya kuning cilik-cilik. Yes. Di tengah-tengah ini Taman Edelweiss. Wah. Dipuas-puas gitu. Aromanya kayak melati. Oke yuk. Bentar yuk. Bentar yuk. Oke lho, wis ana tulisannya plakate lho. Yes. 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 Ya. Nah. Ini lho puncak Batu Singa. Oh. Yes. Yes, pokoknya tergantung imajinasi nih. Sampai juga. Yes, terserah imajinasi nih piye. Sendiri Mas? Saya bertiga. Oh, bertiga. Cuman yang dua lagi ke Raja Wali. Oh gitu, nunggu. Lama ya? Raja Wali itu paling tidak 1 jam. 1 jam. Saya udah pernah soalnya dari sini. Akhirnya kurang lebih sekitar 3,5 jam dari Lembah Suci sampai ke puncak Batu Singa. Yes, pokoknya mantap. Mari kita menuju ke puncak Batu Singa. Tekan anu iki sinyale kok. Lempe ya nak. Mencoba mengabadikan keindahan dari puncak tak bernama Sumbing. Samping kiri dari puncak Batu Singa. Ini kelihatan Segoro Pedinya. Lalu itu kawah. Sebelahnya itu makam Ki Ageng Makukuhan. Lalu deretan puncak atau kaldera sisi selatan itu ada puncak Sejati. Ini puncak Sejati. Sini yang menonjol tinggi ini puncak Raja Wali. Ini puncak tertingginya yang 3.371 mdpl. Bawahnya puncak Sejati. Dan ini yang puncak Batu Singa tadi atau di kepalanya itu puncak Buntu. Yes. Lihat batas horizon negeri atas awan. Nah, di balik ini tuh Sindoro. Cuma ini tidak kelihatan. Keren pokoknya. Jos. Yes.